FDI merupakan saluran penting melalui negara mana mengintegrasikan dan memanfaatkan GVC lewat MNS. Setiap 1 US dollar dari penjualan ekstra oleh afiliasi asing menghasilkan rata-rata tambahan 0,62 US dollar untuk ekonomi domestik tempat mereka berada. Negara Thailand menerapkan peraturan FDI yang lebih tinggi daripada negara-negara berkembang lainnya. Indeks FDI mencakup 22 sektor, termasuk pertanian, pertambangan, listrik, manufaktur, dan jasa utama. Pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan investasi atau investment treaty policy yang bersifat fleksibel supaya menarik investor asing untuk beroperasi di Thailand. Pada awalnya, investasi ini memiliki ketentuan yang tidak konsisten dikarenakan masih menggunakan model lama. Sampai kemudian pada tahun 2000-an, pemerintah merevisi kebijakannya sebagai bentuk respon dari pertanyaan masyarakat. FDI di Thailand meningkat pada sekitar tahun 1980-an dikarenakan pemberlakuan strategi pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pengurangan tarif dan pajak ekspor. Sempat terjadi penurunan saham FDI pada tahun 97 dikarenakan ASEAN Financial Crisis, namun kembali menaik karena M&A dari perusahaan asing. Pada 2017, Thailand menjadi negara ketiga yang paling diminati oleh investor asing. Peningkatan saham FDI dari tahun 97 sampai 2017 adalah 9% sampai 11%, dan total pemasukan investasi negara asing ke Thailand adalah lebih dari 60%. Sektor-sektor di Thailand kebanyakan hanya memberikan kuota tidak lebih dari 49% bagi para investor asing untuk berinvestasi atau menanamkan modal di perusahaan Thailand. Foreign Business Act Thailand mengizinkan Menteri Perdagangan melakukan ketentuan izin usaha asing kepada investor asing di sektor manufacture of petrochemicals dan pipeline transportation. FBA juga memberlakukan persyaratan kewarganegaraan Thailand untuk dewan direksi. Dengan kata lain, pemimpin perusahaan atau orang yang memiliki kekuasaan haruslah orang Thailand. Thailand memberlakukan skema pengecualian yang menawarkan fleksibilitas bagi investor asing, di mana melalui skema tersebut, bisnis asing yang memenuhi syarat akan secara otomatis mendapatkan sertifikasi usaha asing dari FBA untuk dapat beroperasi. Selain FBA, orang asing juga dapat dikenai pembatasan dalam menjalankan bisnis tertentu di Thailand oleh undang-undang khusus lainnya seperti Financial Institutions Business Act 2008, The Land Transport Act 1999, dan The Land Code. Untuk meningkatkan FDI di Thailand, pemerintah menggunakan dual track system agar memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya di Thailand. Dual track system adalah sebuah pilihan yang dapat dilakukan oleh investor asing dalam memperoleh lisensi perusahaan di Thailand. Pemerintah akan menyediakan dua perusahaan lisensi, yakni IPA dan FBA. Ketika sebuah perusahaan sudah mendapatkan lisensi dari IPA, maka ia tidak wajib untuk mendapatkan lisensi dari FBA, namun harus mendapatkan lisensi dari Kementerian Perdagangan Thailand. FDI di Thailand termasuk manufaktur yang paling terbesar di Asia Tenggara. FDI Thailand sendiri didominasi oleh perusahaan Jepang yang bergerak di bidang rantai mobil. Beberapa kontribusi FDI bagi negara Thailand yang pertama yaitu sebagai sumber pembiayaan, mendorong pembangunan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, penyediaan teknologi, pengetahuan dan keterampilan, dorongan produktivitas, membangun hubungan antara MNC dengan perusahaan lokal, membangun antara integrasi antara pasar lokal dengan pasar global, serta adanya kampanye teknologi bersih. Membahas mengenai kontribusi perusahaan asing terhadap produktivitas di Thailand, untuk tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan asing, dan perusahaan asing memiliki premi produktivitas dari manufaktur. Contoh, jika dalam perusahaan Thailand, mereka 10 kali lebih produktif dalam tekstil, dan dalam mesin komputasi dia jauh lebih rendah. Untuk tingkat keproduktivitasnya sendiri, ketika lebih dari 10 maka disebut produktif, dan contohnya ada tekstil, elements, machinery, furniture. Untuk kurang dari 10 disebut tidak produktif, contohnya adalah food, other, trends. Menurut data dari Thailand Industrial Census pada tahun 2016, keterkaitan bisnis perusahaan asing memiliki efektivitas yang positif dengan tingkat produktivitas perusahaan domestik Thailand. Secara khusus, hubungan bisnis asing telah meningkatkan produktivitas perusahaan domestik Thailand sebesar hampir 390%. Bahkan dampak produktivitas bisnis asing kepada UMKM domestik Thailand mencapai 410%. Data yang terkumpul menurut OECD bahwa
M&A deals Thailand pada tahun 2020 menurun sebesar 60% dibandingkan dengan tahun 2019 dan menurun sebesar 63% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan dikutip dari data yang ada pada M&A ASEAN sendiri pada tahun 2020 menurun sebesar 80% jika dibandingkan dengan 2019 dan menurun sebesar 93% dibandingkan dengan 2018. Dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan signifikan yang terjadi. Setelah itu, adapun data manufaktur, infrastruktur, dan servis yang dikutip data terbaru FDI Market Database dari diagram yang ada, terlihat bahwa ada penurunan di semua bidang. Pembahasan chapter 3 kami menemukan bahwa FDI mengalir sebagai kumpulan sumber daya atau bantuan seperti modal, transfer teknologi, keterampilan, akses pasar, dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara negara berkembang dan juga negara maju. Polis menekankan terhadap efek positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh FDI ini sendiri atau yang bisa disebut dengan eksternalitas. Di Thailand, FDI kebanyakan memberikan eksternalitas yang positif berupa limpahan pengetahuan bagi perusahaan domestik dan juga transfer teknologi. Hal ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas masyarakat di negara Thailand, terutama di bidang manufaktur dan infrastruktur. Thailand juga memberlakukan beberapa peraturan untuk FDI agar mengurangi kemungkinan eksternalitas negatif seperti pengisian perusahaan domestik. Efek FDI pada pertumbuhan ekonomi bervariasi dan bersifat dinamis. Di Thailand sendiri dapat kita lihat di era pandemi adanya penurunan pada jumlah FDI penyokong infrastruktur akibat stabilitas ekonomi Thailand yang melemah. Kami juga menganalisis posisi Thailand terhadap FDI inflows. Apakah pertumbuhan ekonomi telah terjadi sebelumnya guna menarik FDI atau justru FDI lah yang berperan penting pada pertumbuhan ekonomi Thailand? Maka berdasarkan uji kausalitas Granger pada tabel berikut, Thailand menunjukkan feedback timbal balik antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi. Thailand juga telah menjaga fleksibilitasnya dengan menegaskan kebijakan pembatasan kuota investor asing guna meningkatkan kualitas FDI alih-alih kuantitasnya.